Perkenalkan, nama saya Iwayanesa Putra Sentana dengan NIM akhir 090 dari kelas H2. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah metode perancangan arsitektur 1, yaitu adalah pemrograman arsitektur. Topik pembahasan untuk presentasi kali ini yaitu ada yang pertama ada pengertian pemrograman arsitektur, yang kedua ada proses pemrograman arsitektur, yang diikuti oleh identifikasi masalah, konsep dan skematik desain. Yang ketiga ada teknik presentasi konsep. Yang keempat ada penyusunan program ruang, dan yang kelima atau yang terakhir ada analisa tapak. Langsung saja untuk materi pertama, yaitu pengertian pemrograman. Menurut Agostini dan Prieser, pemrograman adalah pencarian persoalan dan bukan perancangan desain, meskipun termasuk bagian kritis dalam proses perancangan. Dari sudut metodologi, dan pemrograman merupakan progres yang mengolah dan menerjemahkan secara sistematik misis dan objektif suatu organisasi, kelompok, atau individu ke dalam hubungan antara kegiatan, personel, dan peralatan. Menurut Edward T. White, pemrograman adalah persiapan menuju desain. Pemrograman dialamatkan pada fakta-fakta, kondisi, dan keputusan yang mempengaruhi bentuk, dan dengan kata lain menggunakan perencanaan sebuah aktivitas. Sedangkan desain diartikan pada penciptaan atau penyusunan bentuk atau wujud. Dari kedua pengertian di atas dapat saya simpulkan, pemrograman arsitektur adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi secara sistematik sehingga susunan informasi dapat diposisikan dalam proses desain, dan keputusan yang tepat dapat dilakukan untuk mempertajam hasil dari desain bangunan tersebut. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah proses pemrograman arsitektur. Pada materi ini terdapat 3 proses dalam pemrograman sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah berkaitan dengan pengumpulan dan pengaturan data yang diperlukan dalam perancangan, antara lain menerapkan hal-hal yang diperlukan oleh klien dan permasalahan bangunan. Pada tahap ini diperlukan pengenalan dan pemahaman terhadap bangunan dan data klien yang lebih spesifik untuk mendapatkan identifikasi isu utama. Proses desain untuk menyelesaikan masalah terkait dengan rumusan masalah. Yang kedua ada konsep. Konsep adalah gagasan yang telah disederhanakan menjadi permasalahan arsitektonis formal. Pada tahapan ini, arsitek menyatakan masalah umum klien menjadi sejumlah masalah standar yang diketahui pemecahannya. Dan berikut pendapat para ahli tentang pengertian konsep. Yang pertama ada konsep adalah kunci untuk mendapatkan wawasan atau kebenaran esensial yang unik tentang proses berpikir dan fase desain, khusus merujuk pada ide utama. Ali pada tahun 2017 dan Jones tahun 1990. Yang kedua ada konsep adalah cara arsitek menanggapi sebuah kebutuhan desain dengan menerjemahkan ide-ide yang abstrak menjadi rancangan bangunan yang terwujud. Di dalam konsep ini akan dituangkan semua ide-ide dasar, rencana dan tujuan, pemikiran baru dan unik berdasarkan pendapat, keyakinan, teori, keinginan, dan kebutuhan homeowner. Meilanita tahun 2017. Selanjutnya ada jenis-jenis konsep. Konsep desain lahir sebagai jawaban atas deskripsi, fungsi, dan tujuan dari sebuah bangunan arsitektur. Adapun jenis-jenis konsep sebagai berikut. Yang pertama ada konsep analogi. Konsep analogi adalah konsep yang mengidentifikasi hubungan sifat khas atau cara kerja suatu benda dengan desain. Yang kedua ada metafora, konsep yang menggunakan ungkapan bagaikan atau seperti untuk mengidentifikasi suatu hubungan antara benda tertentu dengan desain arsitektur. Yang ketiga ada pragmatik, yaitu konsep yang dikembangkan
pada persoalan-persoalan yang pragmatis yang diidentifikasi dari program suatu bangunan. Yang keempat ada esensi atau hakikat. Konsep ini merupakan hasil dari penemuan serta identifikasi pokok masalah. Dan yang terakhir ada utopia, yaitu konsep yang mengungkapkan cita-cita idealis yang ekstrim. Selanjutnya kita masuk ke skematik design. Skematik design adalah pengembangan visual image dari konsep ke dalam gagasan nyata yang lebih rinci, menggunakan presentasi berskala, gambar, dan massa. Pada tahap ini, arsitek menggunakan data dari tahap sebelumnya untuk mengembangkan gagasan keseluruhan dari usulan bentuk dan konstruksi bangunan. Untuk bangunan skala tertentu disyaratkan memperlihatkan studi tata letak bangunan dan lingkungan. Mengembangkan alternatif desain yang dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi teknik presentasi konsep. Teknik presentasi konsep menurut WM Pena 2001. Yang pertama ada menuangkan ide yang meliputi pemikiran. Yang pertama ada pemikiran apa yang dituangkan dengan fokus pada satu hal. Yang kedua ada tuangkan dalam gambar dan sedikit elemen. Yang ketiga ada tuliskan dengan sedikit kata-kata. Yang keempat ada tambahkan warna hanya untuk penekanan atau untuk kode. Yang terakhir ada ilustrasi gambar dapat diperkecil untuk ukuran kertas 40% dari ukuran sebenarnya. Yang kedua ada gunakan gambar visual yang meliputi gunakan diagram, simbol, grafik, dan skema untuk membantu komunikasi. Asumsikan bahwa visual lebih mudah dipahami dari bentuk verbal. Tandai setiap bagian dengan memberi judul. Diagram alur dapat lebih mudah dipahami daripada penjelasan tertulis. Hindari gambar yang terlalu sederhana dan terlalu spesifik dalam penjelasan. Cukup gambar abstrak yang membangkitkan berbagai kemungkinan. Dan gunakan skala yang tepat untuk gambar grafis sesuai besaran proyek dan implikasi dari ide-ide. Yang ketiga ada gunakan sedikit kalimat yang meliputi labeli gambar dengan benar, memperkuat gambar dengan kalimat pendek, tetapkan kata-kata sesedikit mungkin dalam poin-poin penting, memaksakan kalimat panjang mengakibatkan huruf kecil dan sulit terbaca, dan informasi penting juga dapat berupa angka. Yang keempat ada upayakan untuk mudah dibaca, yang meliputi kejelasan tulisan dengan mengatur lebar baris dan tinggi huruf. Gunakan huruf tinggi 1/8 inci atau 0,6 cm atau lebih besar. Gunakan berbagai ukuran pena. Penggunaan OHP atau slide yang tidak akan meningkatkan huruf terbaca. Huruf dapat pada salinan mesin ketik biasanya terlalu kecil dan terlalu tipis ketebalan garisnya. Yang kelima ada desain untuk display yang meliputi perbedaan antara kartu analisis dan ilustrasi buku, yaitu pada jarak pandang. Kartu analisis desain untuk penampilan di dinding. Selanjutnya ada tampilan tertentu untuk kartu analisis yang baik. Yang buruk umumnya terlalu berani dan berat atau terlalu harus dan ringan. Selanjutnya ada jika Anda melakukan kesalahan akan menjadi sangat berdampak. Dan yang terakhir untuk tampilan di dinding tulisan yang menyertai terlalu terang, tetapi untuk ilustrasi buku sangat bagus. Dan yang terakhir adalah persiapan data existing, yang meliputi mempersiapkan data existing terkait potensi dan kekurangan dimiliki tapak berupa informasi awal yang harus dimiliki saat penyusunan konsep. Semakin lengkap data yang dimiliki dengan mengenali dan merasakan langsung kondisi sebenarnya akan membantu proses analisa dan sintesis.
Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu penyusunan program ruang. Kita mulai dari apa itu pemrograman ruang. Program ruang adalah program yang berkaitan dengan aspek isi berupa informasi spesifik tentang ruang sebagai tempat pelaku menyelenggarakan kegiatan. Penyusunan program ruang didasari atas program kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Proses program ruang meliputi yang pertama ada kebutuhan dan jenis ruang, hubungan ruang, kelompok ruang, sifat dan syarat ruang, besaran ruang, sirkulasi ruang, dan organisasi ruang. Yang pertama kita masuk ke kebutuhan dan jenis ruang. Kebutuhan ruang adalah seluruh ruang-ruang yang dibutuhkan oleh setiap kegiatan, sedangkan jenis ruang adalah ruang-ruang yang memiliki fungsi dan karakteristik yang sama dinyatakan satu identitas. Selanjutnya ada hubungan ruang. Hubungan ruang merupakan informasi yang berkaitan antara ruang satu dengan ruang yang lainnya, dinyatakan dalam satuan jarak seperti hubungan dekat, sedang, dan jauh. Yang ketiga ada kelompok ruang. Pengelompokan ruang dalam kelompok utama, penunjang, dan pendukung sesuai dengan urgensinya pada satu kesatuan sistem fungsi. Yang keempat ada sifat dan syarat ruang. Sifat ruang dinyatakan dalam sifat privat, semi privat, dan publik, sedangkan syarat ruang adalah kondisi umum ataupun khusus. Yang kelima ada besaran ruang. Besaran ruang adalah analisis terhadap kebutuhan luas masing-masing ruang yang didasarkan pada atas kapasitas ruang, peralatan, dan perlengkapan kegiatan syarat ruang. Yang keenam ada organisasi ruang. Organisasi ruang merupakan tindakan menstrukturkan ruang berdasarkan atas proyek kegiatan, jenis ruang, kelompok ruang, dan hubungan ruang. Yang terakhir ada sirkulasi ruang. Sirkulasi ruang adalah alur penggerakan dari seluruh kegiatan tanpa atau menggunakan moda transportasi dalam fungsi yang kompleks. Sirkulasi ruang mempertimbangkan 3 komponen utama, yaitu manusia, barang, dan kendaraan. Yang terakhir ada materi terakhir ada analisa tapak. Apa itu analisa tapak atau site? Analisa site merupakan kegiatan penetapan lokasi site beserta deskripsi karakteristiknya dalam pembuatan program site, dan beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut. Berikut adalah proses analisa tapak atau analisa site. Yang pertama menentukan kebutuhan tapak. Untuk mendapatkan perhitungan kebutuhan luas site atau tapak didasarkan atas total kebutuhan luas ruangan atau bangunan ditambah dengan pertimbangan koefisien dasar bangunan atau KDB. Untuk bangunan yang berlantai 1 dinyatakan dengan persen. Misalkan KDB sama dengan 50%, atau koefisien lantai bangunan atau KLB bangunan yang lebih dari satu lantai dinyatakan dengan angka, misalnya KLB sama dengan 1. Pada gambar di samping bisa dilihat cara penerapan penghitungan KDB atau koefisien dasar bangunan. Selanjutnya ada menentukan alternatif tapak atau site. Alternatif site adalah beberapa site yang terletak pada kawasan wilayah yang sama, yaitu memiliki potensi sesuai dengan dibutuhkan oleh fungsi yang akan dirancang. Parameter atau kriteria penentuan alternatif site sangat tergantung pada kebutuhan dan kepentingan fungsi yang akan dirancang. Yang ketiga ada penetapan lokasi yang dipilih. Berdasarkan penentuan alternatif tapak di atas, tahap berikutnya adalah penempatan site yang akan dipilih atau digunakan atau dimanfaatkan dengan cara yang sama dengan di atas. Penetapan site terpilih didahului dengan menyusun kriteria pemilihan. Yang keempat ada kondisi existing. Kondisi existing site adalah informasi spesifik terkait dengan keadaan dan keberadaan site terpilih, kemudian melakukan penguraian terhadap kondisi site yang
tidak berkesesuaian dengan kebutuhan fungsi. Hal ini dilakukan mengingat site terpilih tidaklah site yang sempurna yang dapat langsung dimanfaatkan untuk meletakkan fungsi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.